Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Nurul Irawan dari Prodi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi dengan NPM 10800-17303. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian akhir saya, yaitu Manajemen Krisis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi krisis wisatawan, dengan subjudul yaitu Studi Kasus Manajemen Krisis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi krisis wisatawan selama pandemi COVID-19. Dimulai dari konteks penelitian, yang pertama, menurut buku pengantar industri pariwisata, pariwisata merupakan salah satu aspek yang terbukti mampu meningkatkan perekonomian negara. Dan yang kedua, untuk di Indonesia sendiri, salah satu daerah yang mengalami peningkatan dalam sektor pariwisata melalui kunjungan wisatawan adalah Provinsi Jawa Barat. Sesuai data yang telah saya cantumkan di pojok kanan atas ini mengenai jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara pada tahun 2013 hingga 2019, bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan terjadinya penurunan pada pariwisata, terutama pada jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu juga menurunnya okupansi hotel di daerah Jawa Barat. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat akan melakukan strategi manajemen krisisnya. Data yang saya cantumkan di sini adalah mengenai perbandingan kunjungan wisatawan Provinsi Jawa Barat dengan kedua provinsi lainnya. Jelas terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya dibandingkan dengan kedua provinsi tersebut. Fokus penelitiannya adalah bagaimana manajemen krisis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi krisis wisatawan. Dan pertanyaan penelitiannya meliputi 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana langkah manajemen krisis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi krisis wisatawan selama pandemi COVID-19. Yang kedua adalah bagaimana tahapan terjadinya krisis pada sektor pariwisata di Jawa Barat selama pandemi COVID-19. Dan yang ketiga adalah mengenai apa peran tim Humas Disparbud Jabar dalam menangani krisis wisatawan selama pandemi COVID-19. Untuk kerangka pemikirannya di sini dimulai dari komunikasi krisis, lalu dilanjut dengan tanda pandang ke kanan yaitu dimensi manajemen krisis, dan dilanjut juga dengan pokok permasalahannya yaitu manajemen krisis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi krisis wisatawan yang diakibatkan oleh wabah COVID-19. Dan juga identifikasi masalahnya ada 3. Yang pertama, langkah manajemen krisis yang dilakukan oleh Disparbud Jabar, dan yang kedua, tahapan terjadinya krisis pada sektor pariwisata di Jawa Barat, dan yang ketiga adalah peran tim Humas Disparbud Jabar dalam menangani krisis wisatawan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan subjek penelitiannya ada 3. Yang pertama adalah Kepala Seksi Analisis Data dan Informasi Bidang Pemasaran sebagai key informan utama, dan Humas Disparbud Jabar sebagai key informan utama. Lalu selanjutnya adalah Kepala Seksi Usaha Pariwisata sebagai key informan pendukung. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama adalah observasi, lalu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Lalu teknik analisis data menggunakan Miles and Haberman yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Lalu uji keabsahan datanya menggunakan triangulasi data. Pembahasan yang pertama mengenai langkah manajemen krisis Disparbud Jabar dalam menghadapi krisis wisatawan selama pandemi COVID-19. Disparbud Jabar membagi langkahnya menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap tanggap darurat atau pre-krisis, yang kedua adalah tahap pemulihan atau krisis event, dan yang ketiga adalah tahap normalisasi. Dan ketiga tahap tersebut dilakukan untuk memulihkan pariwisata Jawa Barat sesuai dengan teori dari image restoration William Benoit, dan juga ketiga tahapan tersebut sesuai dengan teori manajemen krisis MTCOMS pada tahun 1995. Pembahasan kedua mengenai tahapan manajemen krisis pada sektor pariwisata Jawa Barat selama pandemi COVID-19. Disparbud Jabar membagi ke dalam 3 tahap berdasarkan teori manajemen krisis three-way strategy COMS. Yang pertama adalah tahap tanggap darurat atau pre-krisis, di mana pada tahap ini munculnya sinyal detection, prevention, dan krisis preparation. Dan tahap pemulihan atau krisis event, di mana pada tahap ini adalah
munculnya krisis reconnection dan krisis respon. Dan yang ketiga adalah tahap normalisasi atau post-krisis. Pada tahap ini diprediksi akan dimulai pada tahun 2022 yang akan mendatang. Lalu, peran tim Humas Disperbud Jabar dalam menangani krisis wisatawan selama pandemi COVID-19 adalah yang pertama, memberikan informasi krisis kepada publiknya melalui media sosial @humas_disparbudjabar dan juga melakukan sosialisasi gerakan-gerakan sosial kepada masyarakat dan juga mengeluarkan press release yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, di mana peran tim Humas Disperbud Jabar ini sesuai dengan teori difusi inovasi karena Humas ini telah mempublikasikan kegiatan dari Disperbud Jabar melalui media baru atau media sosial, di mana ini merupakan suatu inovasi yang baru. Lalu kesimpulannya adalah yang pertama, langkah manajemen krisis yang dilakukan Disperbud Jabar itu meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap tanggap darurat atau pre-krisis, yang kedua adalah tahap pemulihan atau krisis event, dan yang ketiga adalah tahap normalisasi atau post-krisis. Lalu tahapan pada krisis sektor pariwisata di Jawa Barat ini juga sesuai dengan teorinya manajemen krisis MTCOMS 3-way strategy, di mana pada tahap tanggap darurat atau pre-krisis terdapat signal detection, prevention, dan krisis preparation, dan pada tahap krisis event itu terbagi menjadi 2, yaitu krisis reconnection dan krisis respon. Lalu post-krisis. Kesimpulan yang terakhir adalah peran tim Humas Disperbud Jabar dalam menangani krisis wisatawan adalah menyebarkan informasi, publikasi, dan sosialisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.